Assalamualaikum, annyeonghaseyo Uni. Selamat datang di Moon Channel. Di sini udah ada Uni Atoy dan di tanganku udah ada jurnal Ramadan dari Moon Planner. Jadi buat yang belum tahu, jurnal Ramadan ini bisa di-download secara gratis. Memang Moon Planner desain khusus untuk Ramadan tahun ini. Untuk yang belum punya, linknya ada di deskripsi, bisa di-print sendiri dan bisa disebarkan secara gratis, oke? Nah, jadi jurnal ini cukup tipis, isinya ada 12 lembar dan apa sih bedanya jurnal ini sama Muslimah Planner dari Moon Planner? Jadi kalau Muslimah Planner ini isinya dia bisa dipakai selama 12 bulan, bisa mulai dari bulan kapan aja. Bahkan kalian mau mulai pakai dari tahun depan pun bisa. Isinya ada lebih dari 30 fitur dan dia tuh so colorful banget. Pokoknya isinya tuh lucu banget, bagus banget, dan emang sangat bermanfaat untuk kita yang ingin tujuan hidupnya lebih jelas, ingin hidup lebih tertata dan lebih terarah, ingin lebih produktif dan juga istiqomah dalam beribadah. Oke, sekarang yuk kita isi jurnal Ramadannya. Oke, jadi aku ngeprint ini ukuran A5. Terus ini dalamnya HVS berwarna, covernya itu art paper 260 GSM, dan sama aku dilaminasi glossy, makanya dia mengkilap gitu ya. Dan jilidnya tuh hanya pakai stapler aja karena udah cukup. Oke, mulai dari halaman pertama. Nah, yang pertama itu ada tanggal kamu ngisi, lalu nama, dan ini ikrarnya dibaca. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini serta mencapai target-target Ramadan saya. Lalu kita tanda tangan, dan just in case ini jurnal kita ketinggalan atau hilang, maka kita simpan nomor WhatsApp di sini dan juga alamat kita. Nah, ini udah aku isi. Jadi yang ini target ibadah dan ini target pribadi nih. Contohnya kalau aku, karena aku sedang fokus di Moon Planner, jadi kebanyakan ini targetnya tuh target-target Moon Planner ya. Dan kalau nanti di akhir Ramadan tercapai, maka ini tinggal bisa di checklist kayak gitu. Nah, sekarang target ibadahnya, misalnya ini puasa, tentu saja full kecuali haid, sholat fardu pun sama, tarawih, sholat rawatib nih misalnya kayak sholat duha minimal 3 kali seminggu, tahajud 3 kali seminggu, tilawah 10 lembar per hari. Jadi ini targetnya itu bisa jelas angkanya. Dan ini ada 2 yang kosong, jadi kalian bisa isi sendiri. Nah, kemudian Ramadan Planner ini semacam monthly planner atau planner bulanan untuk selama Ramadan. Nah, kalau yang kalian ikut Kulwab udah tahu ya, jadi hari ini adalah hari Rabu tanggal 22, penutupan Kulwab, dan juga nah ini saya lagi shoot video jurnal dan editing di hari yang sama. Jadi ini kayak target untuk kegiatan kita selama 1 bulan. Dan yang ikut Kulwab Moon juga tahu ya kalau quotes saya itu fake it till you make it gitu. Jadi di sini kalian bisa sisipin hadis atau quotes apapun. Kalau aku, quotes dari aku ini itu artinya, jadi berpura-puralah kalau kita udah berhasil sampai kita benar-benar berhasil. Kemudian ada Ramadan checklist. Jadi ini tuh, nah kita balik lagi ke sini. Misal saya puasanya targetnya full. Jadi kalau tanggal 1 kita puasa berarti ini bisa di checklist kayak gitu. Tanggal 2 puasa di checklist lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini ada petunjuknya, isi dengan tanda V atau checklist jika sesuai dengan target, isi dengan angka yang sesuai yang dilakukan jika tidak memenuhi target. Misalnya gini, target aku tilawah itu 10 lembar per hari. Tapi ternyata pada tanggal 1 misalnya tilawah aku hanya 8 lembar, maka di sini kita tulisnya 8 kayak gitu. Kalau nggak dilakukan kita tulisnya strip kayak gitu. Nah, ini bisa ditambahin sendiri. Contohnya ini di bulan puasa kita dianjurkan untuk menolong orang untuk berbuka puasa kayak gitu. Ntar di checklist lagi.
Nah, ini ada totalannya di akhir bulan. Ini juga sama, untuk amal harian bisa tambahin sendiri. Nah, ini apa sih One Day One Ayah ini? Nah, BTW ini banyak yang nyangka ini typo, tapi bukan ya. Jadi, ayah ini memang bahasa Arabnya dari ayat, walaupun aku nggak tahu ya bener apa nggak. Harusnya ayah apa ayatun gitu. Nah, contohnya ini, misalnya kan tadi target aku seharinya 10 lembar. Nah, misal ada ayat yang ngena banget di hati aku. Nah, contohnya ini aku udah nulis ada Asy-Syu'ara ayat 60-62. Nah, jadi ini tuh ceritanya tentang Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun dan juga tentara-tentaranya. Bentar ya, aku nyontek dulu. Oke, udah beres nyonteknya. Jadi Nabi Musa itu diberi wahyu oleh Allah untuk berangkat malam-malam membawa kaumnya yaitu Bani Israel untuk pergi dari kejaran Fir'aun. Nah, lalu Fir'aun memanggil bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa yang akhirnya sampai deket ke laut. Nah, terus jadi kaum Bani Israel yang paling belakang tuh udah ngeliat bala tentaranya Fir'aun, terus bilang, aduh gimana nih, kita bakalan kesusul, kayak gitu. Sementara di depan hanya ada laut. Tapi apa coba, Nabi Musa tuh malah bilang kayak gini, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikanku petunjuk. Bayangin deh kalau kita ada di posisi Nabi Musa gimana? Kita lagi dikejar sama tentara yang banyak, kita cuma sedikitan, dan di depan mata kita itu laut, apakah kita nggak bakal putus asa gitu? Tapi Nabi Musa tetap bilang kita nggak akan kesusul karena Tuhanku ada bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, jadi ayat ini tuh buat aku ngena banget karena mengajarkan umat muslim bahwa sedesperate apapun keadaannya yang kita alami mungkin kayak nggak ada jalan keluar gitu. Kita tuh tetap harus percaya bahwa Allah itu akan kasih jalan keluarnya. Nah, ini ada banyak. Oke, selanjutnya ada tips Ramadan. Ini silakan dibaca. Mungkin akan ada muncul pertanyaan ya, kayak kenapa sih doanya nggak ulum malakasum tuh misalnya. Terus kenapa sih puasa tuh nggak baca niat, tarawih juga nggak baca niat gitu. Ini kalian bisa baca sumber hadis yang disertain di sini. Insya Allah kita cari yang sahih. Terus kayak niat sholat tarawih, niat untuk puasa, itu Rasulullah sendiri juga emang nggak pernah nyontohkan kayak gitu bacaan niatnya. Jadi kalian bisa baca jelasnya di sini ya. Nah, kemudian ini ada peraturan untuk menggunakan jurnal ini. Boleh di print untuk gunain pribadi, print bareng-bareng teman juga boleh. Yang nggak boleh itu nggak boleh diedit sama sekali, ditiru pun nggak boleh. Dan yang penting ini nih, nggak boleh dipakai untuk kepentingan komersial. Kepentingan komersial di sini nggak selalu berupa uang ya. Bisa aja untuk mungkin menggait followers gitu. Jadi apapun yang bisa bernilai gitu untuk dagang pada akhirnya. Kemudian menjual file ini dalam bentuk fisik ataupun soft file, nggak boleh ya karena ini gratis. Nah, terakhir ada evaluasi Ramadan. Jadi apa aja sih pencapaian Ramadan tahun ini dan apa aja yang perlu diperbaiki. Belakangnya ada notes. Nah, bagian ini kalian nggak perlu print ya. Ya, sekian tutorial ngisi jurnal Ramadan. Semoga Ramadan Uni semua di sini berkah dan juga lebih produktif ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Annyeong.